Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Evakuasi sopir truk yang terjebak dalam truk yang terjun ke sungai sedalam 20 meter di Banyumas berlangsung dramatis. Kerangka bayi hasil hubungan inses ayah dan putri kandungnya di Purwokerto Selatan, Banyumas kembali ditemukan. Total 6 kerangka bayi ditemukan. Motif siswa bakar sekolah di Temanggung karena sakit hati pada guru yang tidak menghargai hasil karyanya dan juga terhadap siswa lain yang sering merundungnya. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi kembali menemukan satu lagi kerangka bayi hasil hubungan terlarang antara ayah dan putri kandungnya di Purwokerto Selatan, Banyumas. Dengan demikian, sudah 6 kerangka bayi yang ditemukan. Pencarian lanjutan kerangka bayi hasil hubungan inses ayah dan anak di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas kembali membuahkan hasil. Rabu sore, para pekerja menemukan satu lagi kerangka bayi terkubur di pekarangan yang sama dengan 5 kerangka bayi yang ditemukan sebelumnya. Kerangka terbungkus kain, namun kondisi tulang belulang bayi sudah hancur. Diduga bayi ini sudah dikubur lama sehingga kondisinya hancur. Kerangka bayi kemudian langsung dievakuasi ke RS Margono Purwokerto untuk diuji secara forensik. Dengan demikian, sudah ditemukan 6 kerangka bayi. Melakukan penggalian dan menemukan satu kerangka manusia dan langsung kami amankan dan kami koordinasi dengan dokter forensik dalam rangka pemeriksaan tulang tersebut. Jadi sejauh ini tulang yang kami temukan sekitar 6. Polisi masih akan melanjutkan penggalian untuk mencari satu lagi kerangka bayi. Sesuai pengakuan tersangka RD, ia membunuh 7 bayi hasil hubungan terlarang dengan anak kandungnya sendiri selama 10 tahun terakhir. Ia mengancam anak dan istrinya untuk tidak melapor sehingga kasus tertutup rapi sejak tahun 2013 hingga 2021. Polisi telah menetapkan RD sebagai tersangka, sedangkan putrinya berstatus saksi korban. Jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah karena polisi masih menyelidiki guru spiritual yang memicu tindakan keji tersangka. Tersangka mengaku menyetubui putrinya lalu membunuh hasil hubungan tersebut atas nasihat guru spiritualnya di Klaten. Tujuannya agar pelaku menjadi orang kaya. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana terhadap bayi-bayi tak berdosa itu sehingga terancam pidana mati atau minimal seumur hidup. Kasus baru terbongkar setelah pekerja menggali tanah menemukan 4 kerangka bayi pada hari yang berbeda pada tanggal 15 dan 21 Juni lalu di pekarangan rumah warga. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Motif pembakaran gedung sebuah sekolah menengah pertama di Temanggung dipicu dendam pelaku. Pelaku yang merupakan siswa sekolah tersebut sakit hati pada guru dan siswa lainnya lantaran kertas hasil karyanya dirobek oleh gurunya dan kerap dirundung teman-temannya. Merasa dipermalukan oleh guru karena kertas hasil karyanya dirobek dan dibuli teman sekolahnya. Itulah alasan pelaku membakar gedung sekolah SMP Negeri 2 Pring Surat di Temanggung. Pelaku berinisial R yang juga siswa kelas 8 di sekolah tersebut ditangkap polisi berkat petunjuk kamera pengawas sekolah. Pelaku mengaku pembakaran merupakan puncak rasa sakit hati terhadap guru dan teman-teman di sekolahnya. Karena kasus pembulian. Siapa yang bully? Teman-teman sama ada beberapa guru. Oh, contohnya gimana bulinya? Contohnya gimana? Pernah diejek gimana? Diejek atau gimana? Diejek karena orang tua sama pernah dikoyok juga. Kalau sama bu guru dibully gimana? Ya kayak Pak Guru. kasih saya nggak dihargai, sama pernah disebut-sebut juga di depan saya. Apanya? Tugas. Polisi menyita botol berisi cairan yang digunakan pelaku membakar sekolahnya. Selain itu, sepeda motor pelaku saat beraksi juga disita. Berdasarkan pengakuan pelaku, sebelum membakar gedung sekolah, ia sempat mencoba membakar rumahnya sendiri. Akumulasi dari beberapa rasa sakit hati yang saya sampaikan tadi adalah ini subjektif saja.
akumulasi ini, maka dia merencanakan untuk membakar sekolah. Uji coba pertama berhasil di belakang rumah, sudah dicoba dan hasilnya cukup bagus. Makanya setelah itu dia membuat 3. Di mata guru, R bukanlah siswa yang nakal. Namun R dianggap ingin mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ini memang minta perhatian lebih dari guru. Dia sering membuat sesuatu untuk Kak. Otomatis kalau ada dia kesalahan, dipanggil begitu, dia langsung gak berani. Soalnya kalau dipanggil langsung, dia langsung pura-pura mengulang, pura-pura kesurupan. Pokoknya caper Pak dia Pak. Kini R terancam pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman separuh dari 12 tahun hukuman maksimal. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Puluhan korban dan ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Kota Semarang menyambut baik program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Mereka berharap program tersebut bisa mengantar mereka ke kehidupan normal dan mendapat hak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemenuhan hak berupa keanggotaan, program keluarga harapan, dan program sembako. Dari halaman rumah gedung PD Aceh, Presiden Joko Widodo meluncurkan program pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Program penyelesaian non-yudisial ditandai penyerahan bantuan program pemerintah hingga beasiswa pendidikan serentak di sejumlah provinsi. Program ini menurut Presiden bertujuan untuk memulihkan luka bangsa yang berdampak pada anak atau keluarga korban akibat pelanggaran HAM di masa lalu. Program sekaligus sebagai komitmen bersama agar peristiwa serupa tidak terulang. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Program ini disambut gembira para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Kota Semarang. Mereka mengaku selama ini kehilangan hak sebagai warga negara termasuk bantuan dari program pemerintah. Berbagai upaya telah mereka lakukan namun selalu gagal. Kita kan selalu dipojokkan. Kita tidak punya hak. Nah, setelah berubah menjadi reformasi itu baru kita bisa merintis bagaimana kita itu bisa jadi masyarakat biasa gitu. Sebenarnya perjuangan saya sendiri itu sudah lama. Titik baliknya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika saya ketemu teman kecil saya, Mas Konde. Kemudian dari Mas Konde kita ngobrol-ngobrol itu, baru ada kesempatan lagi ketemu Mas Damar ya di 2002. Nah itu baru ada angin segar. Sebanyak 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masuk ke dalam program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius 1982 sampai 1985, Talang Sari Lampung 1989, Rumuh Gedong dan Pos Satis Aceh 1989. Selain itu, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999, pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2003, peristiwa Wamena Papua 2003, serta peristiwa Jambo Kepok Aceh 2003. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. PT KAI Daob 4 Semarang menyediakan lebih dari 200.000 tempat duduk untuk melayani penumpang libur Idul Adha dan sekolah. Ketersediaan tempat duduk juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Selama 10 hari mulai 23 Juni hingga 2 Juli 2023, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang menyediakan 221.416 tempat duduk. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat selama libur Idul Adha dan libur sekolah. Selain itu, ini juga sebagai antisipasi apabila jumlah penumpang kereta melonjak naik.
selama 10 hari terhitung mulai tanggal 23 Juni hingga tanggal 2 Juli 2023 atau selama 10 hari tersebut kami prediksi akan mengalami peningkatan jumlah penumpang yang akan naik kereta api. Untuk itu kami PT KAI Daup 4 Semarang untuk antisipasi peningkatan tersebut telah menyediakan sebanyak kurang lebih 221.000 tempat duduk. Wilayah Daup Semarang juga akan mengoperasikan 91 kereta api penumpang setiap harinya. Ada beberapa rute yang menjadi tujuan favorit masyarakat, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, dan Bandung. Tiket kereta api pada masa libur Idul Adha dan libur sekolah masih banyak tersedia. Masyarakat dapat memesan tiket kereta melalui aplikasi KAI Akses, website KAI, dan saluran penjualan resmi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.